Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada peserta ibu bapak yang sudah hadir dalam rangka pertemuan ini, yaitu pembahasan tentang stimulasi pada janin. Waktu materi sebelumnya mungkin bapak sudah diajarkan tentang dukung kesehatan mental pada janin. Oke, sebelum saya akan menjelaskan tentang stimulasi pada janin, apakah bapak dan ibu sudah menuliskan tabel janji diri yang sudah diterapkan? Dan apa yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya? Kemudian, apa tantangan yang dihadapi ketika menerapkan janji diri yang sudah diterapkan? Untuk materi ini yaitu tentang stimulasi pada janin, yang bertujuan adalah yaitu mengetahui pengertian dan bentuk-bentuk stimulasi pada janin. Kemudian kita juga harus mengetahui bagaimana caranya supaya janin ini bertumbuh dengan berkembang dan bisa memberikan rangsangan yang sangat baik pada ibu hamil serta janin yang ada di dalam kandungannya. Oke. Stimulasi pada janin itu bisa saja kita mendengarkan lagu atau suara atau nyanyian, pujian yang lembut dan menenangkan serta mengucapkan kata-kata yang baik yang dilakukan oleh ayah dan ibu pada janin adalah satu bentuk stimulasi. Oleh karena itu, ibu hamil ini adalah sangat sensitif. Ketika ibu hamil ini sedang mengandung anak dalam janin tersebut, mengucapkan kasar, terus ibunya sedih, maka dalam kandungan pun juga akan mengalami seperti halnya ibunya. Oleh karena itu, sebagai ibu dan ayah saling mendukung dan saling kerjasama agar janin yang ada dalam kandungan bisa memberikan stimulasi yang baik agar anak yang lahir nantinya akan baik dan sehat. Apa saja sih bentuk-bentuknya untuk janin kita atau janin anak kita supaya sehat dan memberikan stimulasi yang baik? Yaitu dengan cara memberikan rangsangan kepada janin dalam bentuk yaitu berupa suara. Suara itu adalah yang sangat memberikan stimulasi yang baik. Mendengarkan musik, apalagi kalau bagi kaum muslimin, mungkin dengan cara mendengarkan suara-suara yang membaca Al-Quran ataupun sholawat, itu sangat baik. Agar apa? Mungkin ibunya cita-citanya ingin anaknya menjadi tahfiz, ya, sehingganya ibu dan bapaknya membaca Al-Quran dan mendengarkan orang membaca Al-Quran. Kemudian memberikan cahaya. Ketika ibu hamil harus berjemur pada waktu pagi hari. Agar apa? Agar cahaya yang dalam kandungan ini anak menjadi terang dan tidak gelap.
Kemudian memberikan suatu sentuhan, dielus-elus perutnya agar anak dalam janin tersebut merasakan elusan ibu dan ayahnya, sehingganya anak yang dapat dilahirkan bisa memberikan perkembangan yang baik, sehingganya mencegah dan menerapkan supaya anak tidak terjadinya stunting. Kemudian ayah pun juga harus memberikan stimulasi berupa suara, bukan hanya ibu saja dan bukan hanya saudara kita, apalagi bapak yang cita-citanya ingin mempunyai anak, harus juga memberikan dukungan dan memberikan stimulasi pada anak atau ibu hamil yang ada pada janinnya. Bentuk-bentuk stimulasi pada janin ada 3. Pertama yaitu stimulasi sentuhan. Stimulasi sentuhan mulai bergerak pada usia janin 3 bulan pertama. Nah, janin yang ada dalam kandungan istri kita ataupun ibu-ibu harus kita sentuh dengan sentuhan yang baik. Agar apa? Agar bayi yang ada di dalam kandungan atau janin yang ada dalam kandungan bisa memberikan gerakan-gerakan yang memberikan supaya aktif dan bisa optimal. Kemudian yaitu stimulasi cahaya. Stimulasi cahaya itu janin pada usia 22 minggu sudah dapat membedakan situasi terang dan gelap. Oleh karena itu, stimulasi di usia 3 bulan ke triwulan yang kedua sudah dapat dilakukan untuk merangsang penglihatan agar janin yang ada di dalam kandungan tersebut bisa membedakan mana gelap dan mana terang, dan bisa juga bayi yang ada dalam kandungan atau janin yang ada dalam kandungan bisa memberikan penglihatan yang sangat optimal. Kemudian itu adalah stimulasi suara. Stimulasi suara dapat diberikan pada janin berusia antara 14 atau 27 minggu. Nah, pada usia tersebut janin dalam kandungan sudah mulai mengenal suara-suara yang hadir. Oleh karena itu, sebagai orang tua atau sebagai calon orang tua harus memberikan stimulasi janin dan kandungan anak tersebut bisa secara optimal. Kadang kita sebagai orang tua hanya ibunya saja, bapaknya cuek saja. Itu biasa terjadi di kita. Oleh karena itu, sama-sama kita membangun agar bapak dan ibu saling bekerja sama, sehingganya anak yang akan lahir tersebut akan menjadi anak yang sehat dan cerdas. Karena apa? Dimulailah dari kita sendiri agar janin yang ada dalam kandungan harus dimulaikan dengan stimulasi yang baik dan yang sehat. Nah, prinsipnya adalah ibu hamil harus menjaga kondisi emosional. Kadang kalau misalnya ibu hamil itu ketika ibu hamil sedih, bahkan anak bayi yang ada kandungan pun ikut sedih. Nah, harus dijaga kondisinya, ya. Kemudian stimulasi dilakukan dengan rasa cinta dan kasih sayang. Kalau misalnya ibu dan bapak
sudah menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang dan saling romantis ketika pada saat pacaran, itu tetap harus diterapkan supaya apa? Di dalam kandungan pun bisa menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang. Kemudian prinsip selanjutnya yaitu adalah gunakan kata-kata yang baik. Makanya kita sering nih ya di lapangan atau ibu-ibu mungkin mengalami hal tersebut. Karena kita mah namanya orang, ya bisa keceplosan dengan bahasa-bahasa yang kebun binatang pun keluar. Ya, tapi ketika kita ibu atau siapapun saja yang hamil harus menjaga diri, harus menjaga kata-kata yang tidak baik. Harus kita menggunakan kata-kata yang baik sehingganya janin ada dalam kandungan tersebut bisa memberikan pendengaran yang baik. Kemudian adalah gunakan alat bantu yang tidak membahayakan. Contohnya, ketika ibu hamil itu jangan keluar dengan sinar matahari yang sangat luar biasa. Cukup dengan senter atau penerangan yang menggunakan mungkin handphone lah jenisnya, itu bisa memberikan stimulasi cahaya yang baik sehingga anak bisa membedakan atau janin yang ada dalam kandungan tersebut bisa membedakan mana yang terang dan mana yang gelap. Kemudian melakukan stimulasi tidak berlebihan, ya cukup sehari 2 kali pagi dan malam, yaitu ya 30 menit saja, gak usah lama-lama ya. Oke, itu saja yang saya sampaikan, semoga memberikan sebuah manfaat bagi kita semua. Saya ya mungkin hanya memberikan atau mengingatkan kita sama-sama jangan sampai anak dan cucu kita menjadi salah satu anak yang kena stunting. Inilah pemerintah dengan giatnya mensosialisasikan kepada semua instansi-instansi saling bekerjasama, saling mendukung dengan program ini, yaitu pencegahan dan penanganan stunting agar bangsa ini menjadi bangsa yang cerdas dan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.